Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Ayuhal musyahidun al-kiram wal muslimuna rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam surah Al-Asr, itu membicarakan masalah waktu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allah bersumpah, waw di wawul qasam, Allah artinya waw sumpah ya. Demi perjalanan waktu Allah sudah bersumpah kepada manusia. Innal insana lafi khusrin. Inna harfu taukid, penegasan dari Allah, sesungguhnya manusia siapa saja, lafi khusrin, ya, benar-benar dalam keadaan rugi. Illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, kecuali orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh dan mereka saling menasihati dengan yang hak dan mereka saling menasihati dengan sabar. Jadi yang beruntung pertama orang yang beriman. Jadi maka iman ini harga mati, Islam ini harga mati, bela agama Allah sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan mati dalam keadaan syirik, jangan mati dalam keadaan fasik, jangan mati dalam keadaan nifaq, munafik, ya. Jangan mati dalam keadaan murtad. Nauzubillah. Yang kedua, orang yang beruntung itu adalah wa amilus shalihat. Tidak cukup beriman saja, tetapi juga amalnya orang beriman itu harus soleh. Jadi orang beriman itu senantiasa menjaga amal soleh. Ya. Tidak mungkin orang beriman itu beramal yang tidak soleh. Itu bukan tipe orang yang beriman yang benar. Orang beriman yang benar senantiasa dia beramal menjaga amal yang soleh. Wa amil solihat. Amal yang soleh itu ada dua dalam tafsir Jalalain. Wal al-faraidu wan nawafil. Seluruh amal yang wajib dan seluruh amal yang sunnah. Maka orang yang beriman itu, ya, amalnya yang wajib dan amalnya yang sunnah. Tidak mau dia mengerjakan yang haram, tidak mau dia riba, ya. Dia mau taat kepada hukum Allah karena itu wajib. Itu orang yang beriman yang benar. Bukan dia anti Islam, anti syariah, ya. Ya. Itu. Jadi dia melakukan aktivitas amal soleh. Kapan? Al-asar, selama asar itu masih ada. Kemudian watawassaw bil haqqi. Orang yang beruntung itu selain dia beriman beramal soleh, tidak cukup dia soleh individu saja, soleh pribadi aja, tapi dia diperintah oleh Allah watawassaw bil haqq. Mereka tuh aktif saling menasihati dengan yang hak. Hak itu artinya al-haqqu mir rabbik. Hak itu bersumber dari Allah. Jadi menasihat itu artinya watawassaw bil haqq, artinya watawassaw bil Quran, watawassaw bis sunnah, watawassaw bil Islam. Itu maksudnya. Jadi menasihatlah kamu dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah, dengan agama Islam. Maka kalau ada orang bilang, Ustaz tolong Ustaz jangan bawa agama. Ini negara ini bukan negara agama. Secara tak langsung dia sedang menasihati kita, tetapi dengan watawassaw bil batil. Ya, jadi perintah Allah kalau kita menasihati dengan yang hak. Al-haqqu mir rabbik, hak itu adalah dari Allah. Apa itu? Al-Qur'anu haqqun. Quran itu sesuatu yang hak, maka kalau kita menasihati orang dengan agama Allah, menasihati orang itu dengan Al-Qur'an, dengan As-Sunnah, dengan ijma'us sahabah, dengan qiyas. Ya, jangan dengan watawassaw bil batil, watawassaw bis su, watawassaw bin nafs. Ya. Jangan dengan watawassaw bil hawa. Menasihati orang itu jangan dengan batil, jangan dengan hawa nafsu, ya. Tetapi dengan bil hikmah, dengan dalil yang cukup, ya. Dengan Al-Quran, dengan As-Sunnah. Ada sumber dalil sebagai pijakan kita supaya kita tidak sesat. Kemudian tidak cukup kita beriman, beramal soleh, saling menasihati dengan yang hak. Di situ juga kita diperintah oleh Allah dalam menasihati itu kita harus sabar. Watawassaw bis sabr. Ya, apalah arti ilmu yang banyak tapi dalam kita menyampaikan kita tidak beradab. Maka kita harus bersabar, ya. Ketika orang tidak menerima tetap sabar,
tidak perlu main plot-plotan, tidak perlu main pencak-mencak, ya. Main bait babetan gocoan, itu tidak, dengan jangan seperti itu. Dinasihati nggak terima, ngajak bergebuk. Tidak benar itu. Jadi yang benar itu ketika kita berdakwah, nasihati ini dengan sabar. Nah, ya. Bisa jadi orang belum mau menerima, tetap dengan sabar tuh tetap kita berdakwah. Jadi tidak juga ketika orang tidak menerima misalnya kita berhenti, bukan seperti itu. Di perintahnya aktif, watawasobil sabr itu perintahnya aktif selama al-asr itu masih ada. Jadi dakwah ini tetap wajib disampaikan selama dunia ini belum berakhir. Ya, kukira itu. Jadi pertahankan iman Islam, harga mati kita, bela dia sampai mati kita. Karena di hadapan Allah tidak Allah melihat kita di mana, kita di negeri mana, tapi dilihat Allah Ta'ala iman kita, Islam kita, dan amal kita. Tergolong kita ini orang yang peduli tidak dengan Islam, ya, dan peduli tidak kita dengan agama Allah ini, dengan umat manusia ini, ya. Kemudian kita, ya, bagaimana cara kita menyampaikan juga kita telah diatur, yaitu dengan sabar. Watawasau bis-sabr, dengan sabar, saling menasihati kamu dengan sabar. Ya, sabar itu ada 3, ya, sabar dalam taat, sabar dalam meninggalkan maksiat, dan sabar dalam menerima ujian cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kukira sedikit ada manfaatnya bagi saya sendiri dan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fina wa fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.